Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru mengklik video ini guna untuk melihat pemaparan materi yang akan kelompok 6 bawakan, tentunya mengenai teori produksi, di mana kelompok ini terdiri dari 4 orang anggota, yaitu saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri, Nirwana sebagai pemateri pertama, saudari Sofia Ramadhani sebagai pemateri kedua, Habibah Ibrahim Kasim sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, untuk lebih mengefisiensikan waktu, langsung saja kita beralih ke sesi pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh saudari Nirwana. Kepada saudari Nirwana saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang faktor produksi dan fungsi produksi. Faktor produksi yang pertama adalah faktor alam atau tanah, yang dimana faktor ini menjelaskan tentang bumi dan seisinya, baik yang ada pada suatu permukaan bumi maupun yang ada pada bumi itu sendiri. Yang kedua, faktor tenaga kerja, yang dimana faktor ini merupakan faktor pendahguna pada faktor sebelumnya, yakni faktor alam. Dan faktor ini juga merupakan aset keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Yang ketiga, modal, yaitu meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang-barang lain serta jasa-jasa atau barang-barang peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Dan yang terakhir, organisasi. Dalam sebuah produksi hendaknya terdapat sebuah organisasi untuk mengatur kegiatan dalam perusahaan. Dengan adanya organisasi, setiap kegiatan produk memiliki penanggung jawab untuk mencapai satu tujuan perusahaan. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan landasan teknis dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan kuantitas produksi. Dalam teori ekonomi digunakan asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi, di mana semua produsen tunduk pada hukum the law of diminishing return, atau hukum yang dinyatakan bahwa semakin banyak variabel yang ditambahkan pada sejumlah sumber daya tetap, maka perubahan output yang diakibatkan akan mengalami penurunan dan bisa menjadi negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh saudari Sofia, yaitu mengenai skala hasil atau return scale. Skala hasil produksi atau return to scale mempunyai 3 kemungkinan hasil produksi. Skala produksi atau skala hasil produksi merupakan perubahan skala output atau hasil produksi akibat dari penggandaan input atau faktor produksi yang digunakan. Uraian ringkas mengenai ketiga hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, skala hasil konstan atau constant return to scale, yaitu kondisi di mana penggandaan input yang dilakukan perusahaan akan memberikan penggandaan output atau hasil produksi yang sama. Yang kedua, hasil menurun atau decrease return to scale atau skala menurun, yaitu di mana perusahaan menggandakan input yang digunakan, namun skala output yang dihasilkan lebih kecil dari skala penggandaan input. Yang ketiga, yaitu skala hasil meningkat atau increase return to scale, yaitu kondisi di mana skala penggandaan input mengakibatkan perubahan skala penggandaan output yang lebih besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Ada beberapa poin dalam tujuan produksi dari perspektif Islam. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa pada masa depan. Dan yang terakhir, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya, formulasi masalah produsen. Masalah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut As-Satibi, masalah dasar terbagi atas 5, yaitu agama, jiwa, intelektual, keluarga dan keturunan, serta material. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang mana bersifat mutlak, yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan bahagia di dunia dan di akhirat. Namun, jika salah satunya tidak tercapai, maka kebahagiaan tersebut dikatakan tidak sempurna. Selanjutnya,
perspektif Islam dan nilai-nilai Islam dalam produksi. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan aktivitas ekonomi Islam. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap suatu produk, barang, dan jasa. Yang diproduksi haruslah barang yang dibolehkan dan menguntungkan, yang mana baik dan halal menurut ajaran agama Islam. Adapun prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Berikutnya, keadilan dan keseimbangan, kehendak bebas, serta tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang perspektif Islam dan nilai-nilai Islam dalam produksi. Kegiatan produksi dalam ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan ekstensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Adapun prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam, yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid melahirkan prinsip-prinsip yang menyangkut segala aspek kegiatan dunia dan akhirat. Prinsip yang kedua yaitu keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan merupakan landasan untuk menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi, sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip kehendak bebas. Ajaran Islam berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebebasan mutlak dalam berkehendak. Begitupun dengan manusia yang memiliki hak untuk memilih apa yang akan dia perbuatnya, bahkan dalam mengambil pekerjaan atau memanfaatkan kekayaannya. Setiap orang diberikan kebebasan dengan cara yang ia sukai. Prinsip selanjutnya yaitu tanggung jawab. Dalam prinsip ekonomi Islam, kebebasan yang diberikan pada setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang ia sukai, tentunya harus tetap bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya. Adapun karakteristik ekonomi Islam tersebut antara lain, yang pertama, Rabbaniyah masdar, bersumber dari Allah. Selanjutnya Rabbaniyah al-had, atau bertujuan untuk Allah. Selanjutnya al-raqabah al-masduja. Selanjutnya al-jam'u baina al-sabat wa al-muruna, atau penggabungan antara yang tetap dan yang lunak. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang telah dilakukan oleh kelompok 6, di mana materi tadi terdiri dari beberapa poin tentunya. Dan jika dari poin-poin dan dari pemaparan materi tersebut tadi teman-teman yang menyimak pemaparan dari kelompok 6 ini terdapat sesuatu yang janggal yang mau dipertanyakan atau yang ingin ditanggapi, silahkan untuk memberikan komentar berupa pertanyaan, argumen, atau tanggapan di kolom komentar Google Classroom, karena kami akan memantau dan mengawali proses diskusi mengenai teori produksi ini sampai selesai. Jadi itulah tadi hasil dari pemaparan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.